Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini bersama-sama kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Mari, sebelumnya kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dikala kami beristirahat hingga kami terbangun dengan keadaan sehat, sehingga kami masih dapat menghirup segarnya udara di pagi hari. Sebelum kami melanjutkan ke aktivitas rutin kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Hadirlah dan sertai kami dalam memahami renungan pagi ini, dan dapat kami gunakan sebagai landasan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan pagi ini adalah dilarang mendahului. Dan bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 15-17 akan dibacakan oleh jemaat anak, yaitu Adik Aruna. Silahkan Dek Aruna. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 15-17 yang demikian. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Adik Aruna sudah membantu membacakan firman Tuhan. Ada suatu pertanyaan demikian. Siapa yang berani mendahului Tuhan? Pertanyaan ini saya ajukan untuk diri saya sendiri, ibu, bapak, juga saudara semua. Biasanya orang yang putus asa, misalnya orang yang menderita sakit begitu lama sehingga merasa kesakitan, atau orang yang kurang bahagia dalam hidupnya karena himpitan ekonomi, merasa terancam hidupnya, atau bisa juga orang yang sudah renta, lansia, dengan penuh penderitaan, yang tidak merasakan kebahagiaan. Biasanya orang seperti ini akan mengharapkan kematian. Pernahkah ibu, bapak, saudara berdoa kepada Tuhan untuk minta segera mati? Dalam firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Adik Aruna tadi, diceritakan bahwa akan lahir melalui rahim Elisabeth seorang anak bernama Yohanes yang akan mendahului Tuhan Yesus. Itu pun disampaikan oleh malaikat Tuhan yang berkata kepada Zakaria bahwa istrinya akan hamil dan melahirkan Yohanes yang akan mendahului kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah murid Tuhan Yesus, satu-satunya yang mendahului Tuhan, karena mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dilarang mendahului Tuhan. Lalu, bagaimana sebaiknya?
Ikuti saja apa yang Tuhan kehendaki dengan cara membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Selama Alkitab masih ada, Tuhan juga masih berbicara kepada umat-Nya. Ikuti tuntunan Tuhan dengan membaca firman-Nya. Jangan menyangkal apa yang dikatakan Tuhan. Zakaria dan istrinya sudah tua. Zakaria menyangkal Tuhan karena tidak mungkin akan mempunyai anak. Menyangkal utusan Tuhan sama dengan menyangkal Tuhan. Mari kita baca pada ayat 19 hingga malaikat itu berkata, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Dan akibat Zakaria menyangkal kata-kata malaikat, Zakaria pun menjadi bisu sampai anak yang dikandung istrinya dilahirkan. Mari kita pikir dahulu sebelum mendahului kehendak Tuhan, supaya tidak menerima akibatnya seperti Zakaria. Tetap bersabar menunggu kehendak Tuhan dan tetap tekun berharap dan berdoa hingga Tuhan memberikan jawaban. Walau masa pandemi ini belum segera berakhir, mari kita selalu bersabar, jangan putus asa, tetap berharap bahwa esok pasti akan lebih baik. Jangan gegabah dan selalu ikuti protokol kesehatan. Di balik wabah COVID-19, pastilah ada kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita, bukan kehendak kita dan ego kita. Berjalanlah mengikuti Tuhan Yesus, dilarang mendahului. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam memahami renungan pagi ini, di mana Engkau telah mengajar kami sesuai tema dilarang mendahului. Ya, mendahului kehendak-Mu. Dan supaya kami tetap berpegang kepada firman-Mu, supaya kami selalu tahu apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu itu. Tuhan Yesus, sertai kami selalu dalam menjalankan aktivitas kami, pekerjaan kami, belajar kami, dari pagi hingga petang nanti. Kami akan beristirahat, supaya apa yang kami lakukan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Tuhan memberkati.